Diberikan kubus ABCD EFGH. Jika alfa adalah sudut ACF dan alas ABCD dan beta adalah sudut yang dibentuk oleh FD dengan ABCD, maka tan B per tan alfa. Oke, di sini pertanyaannya adalah tan B per tan alfa, di mana beta adalah sudut dari di antara FD dan ABCD, dan alfa adalah sudut di antara ACF dan ABCD. Ini adalah informasi yang kita punya. Oke. Selanjutnya, kita akan gambarkan. Jadi kalau kita bertemu dengan soal tentang dimensi 3 seperti ini, suatu kubus berarti kan dimensi 3. Nah, akan kita gambar di sini kubus. Misalkan seperti ini kita udah punya gambarnya kubus ya. Nah, ini kita udah punya kubus ABCD EFGH. Oke. Nah, dari kubus ABCD EFGH di sini kita akan gambarkan sudut alfanya. Sudut alfa itu antara ACF dan ABCD. Berarti kita gambarkan dulu ACF-nya. ACF berupa bidang ya. Kita gambarkan bidang ACF. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah punya ACF. Nah, ini ya, ACF. Lalu ABCD. Dari ABCD-nya juga ini kita warnai supaya mudah kita membayangkannya. ABCD. Oke, nah ini kita punya bentuknya seperti ini. Itu ABCD di bawah dan FC berupa segitiga. Oke. Nah, berarti kita mau cari nih sudut antara dua bidang ini. Kalau kalian lihat, sudutnya yang mana? Nih, coba kita putar supaya kalian bisa membayangkan daerah sudutnya. Nah, di situ ya. Kita buat dulu proyeksinya. Dari F ke garis AC. Nah, ini kita putar dulu sedikit. Nah, kita putar sedikit dari F. Kita tarik garis ke AC. Oke, kita tarik dari F ke AC. F ke AC. Nah, seperti ini ya. Nih. Nah, kita tarik supaya tegak lurus dengan AC. Nah, di sini berarti. Lalu kita buat garis lagi dari B ke I. Nah, jadi kita punya bidang lagi tuh yang bisa kita bentuk dari FI dan BI. Itu adalah proyeksi yang kita buat, FI dan BI. Kalau kita hubungkan antara FI dan BI, nanti kita akan memperoleh suatu segitiga, yaitu segitiga FIB. Itu. Kita ganti warnanya, misalkan kita ganti dengan warna hijau. Nah, sudut FIB itu ada di I, itu adalah sudut alfanya ada di I. Jadi kita bisa tulis di sini. Kita dapat tuh daerah alfanya ya. Sudut alfa itu sama dengan sudut FIB. Itu dari gambar FIB. Nah, sekarang kita cari sudut beta. Sudut beta ada di antara garis FD dan ABCD. Kita gambarkan dulu garis FD-nya. Kita buat garis FD. Oke, itu kita sudah punya FD. Lalu kita hubungkan FD dan ABCD. Kalau kita buat suatu proyeksi di situ FD ABCD, berarti kan dari D kita tarik nih supaya dia melalui ABCD. Nah, seperti ini, sret. Nah, dapat kan? Itu ada segitiga FDB. Nah, itulah proyeksi yang kita dapat. Jadi FDB adalah sudut betanya. Oke, kita sudah dapat FDB. Nah, oke, kita lihat. Nah, bisa kelihatan ya gambarnya seperti ini. Kalau kita putar dia agak kita besarkan, ini gambarnya kita sudah punya gambarnya seperti ini. Nah, itu kalau kita putar jadi ada FIB dan FDB. Kalau kita lihat bentuknya seperti itu, FIB dan FDB. Jadi kita bisa buat di sini beta. Beta itu sama dengan sudut FDB. Oke, sekarang kita gambarkan dua segitiga tersebut. Kalau kalian lihat, kalian bisa melihat segitiga FBI dan FBD. Kita buat FBI
dari F ke B ke I. Nah, lalu kita gambar F BD, dari F ke D ke B, dari F ke D, dari D ke B agak panjang, ini seperti ini. Oke, kita udah punya dua segitiga, kita beri nama F B I dan F B D. I-nya tadi di tengah sini. Oke, kita tahu bahwa BD itu adalah diagonal sisi. BD adalah diagonal sisi. Di dalam soal kita tidak diberitahu berapa panjang rusuknya, maka kita bisa buat saja. Misalkan saja rusuk dari kubus tersebut adalah X, maka diagonal sisinya kita tahu rumusnya adalah X akar 2. Jadi dari B ke D itu panjangnya adalah X akar 2. Dari F ke B ini panjangnya adalah X karena dia rusuk. Ya, dia rusuk dari F ke B. Ini juga kita isi dari F ke B ini X. Nah, jadi kita punya dari B ke I itu panjangnya karena separuh ya. B ke I ini adalah setengah dari B ke D. Kenapa? Karena I, kalau kalian lihat di gambar, I itu adalah titik potong antara diagonal alas. Jadi pasti BI sama dengan ID. Jadi kita tahu nilainya adalah X akar 2 per 2. Karena FB dan BI, FB dan BD ini pasti tegak lurus. Kenapa? Kalau dari gambar kalian lihat itu jelas tegak lurus. Lalu alasannya lagi karena FB ini rusuk, BD ini adalah diagonal sisi. Jelas kita tahu hubungan mereka saling tegak lurus. Kita tahu alfa tadi di I, nih ya, dan beta tadi di B. Jadi kita bisa cari nilai tan. Tan itu rumusnya adalah depan per samping. Berarti kita bisa langsung hitung tan beta sama dengan depan per samping gitu ya. Langsung aja ini kita masukkan tan alfa. Berarti ini kita peroleh nilainya tan beta, depannya beta itu X per samping X akar 2. Nah, ini kita tulis pembagian aja karena bentuknya pecahan gini ya. Dibagi dengan tan alfa depannya X, sampingnya adalah X akar 2 per 2. Karena bentuknya pecahan, ini bisa kita balik jadi perkalian. X per X akar 2 dikali gitu kan. X akar 2 per 2 dibagi X. Kita tinggal coret X dengan X seperti ini, lalu X akar 2 dengan X akar 2. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1 per 2. Jadi jawabannya adalah yang A, 1 per 2.